Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk Bu Nida dan Mbak Surya. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai evaluasi penentuan lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B di Kota Surabaya. Yang pertama adalah perkenalan anggota kelompok, yaitu dari kelompok kami ada Devi Fadilatur NRP 71, saya Safwan Isita NRP 36, kemudian ada Catherine Benita NRP 53, ada Rafli Firmansyah NRP 43, dan Septian Sastra NRP 70. Kemudian ini adalah outline pembahasan kami, yaitu yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, gambaran umum wilayah, analisis dan pembahasan, serta penutup. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu adalah latar belakang. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Suwandi dan Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada merupakan rumah sakit negeri milik pemerintah Kota Surabaya dan juga merupakan rumah sakit tipe B. Sebagai rumah sakit pemerintah yang memiliki tipe yang sama, yaitu tipe B, sudah seharusnya dua rumah sakit ini membantu pemerintah dalam pelayanan fasilitas kesehatan. Tetapi pada kenyataannya hanya terdapat dua rumah sakit umum daerah tipe B di Surabaya. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, kami mencoba meneliti apakah lokasi RSUD Muhammad Suwandi dan RSUD Bakti Dharma Husada ini sudah cukup optimal untuk melayani penduduk Surabaya secara menyeluruh. Karena kedua RSUD ini tergolong rumah sakit yang memiliki lingkup regional, artinya bertugas melayani seluruh kota Surabaya. Hasil evaluasi ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan lokasi RSUD baru ke depannya. Yang kemudian adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penentuan lokasi RSUD Bakti Dharma Husada dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suwandi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta mengaplikasikan metode analisis lokasi dan keruangan yang berkaitan dengan pemilihan lokasi fasilitas umum khususnya untuk rumah sakit. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Next. Di sini kita menggunakan central place theory, yaitu yang menjelaskan bahwa sebuah kota atau pusat merupakan inti dari berbagai kegiatan pelayanan. Sedangkan wilayah di luar kota atau pusat tersebut adalah daerah yang harus dilayaninya, atau daerah belakangnya, yaitu hinterland. Pusat yang kecil akan memberikan penawaran pelayanan yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan pusat yang lebih besar. Jarak wilayah yang dilayaninya pun relatif lebih dekat dengan luasan yang kecil. Next. Untuk teori yang kita gunakan adalah teori Christaller tahun 1933. Model Christaller ini menjelaskan model area perdagangan heksagonal dengan menggunakan jangkauan atau luas pasar dari setiap komoditi yang dinamakan range dan threshold. Lokasi atas suatu tempat ditentukan oleh threshold atau kebutuhan area pasar minimum atas suatu barang maupun jasa untuk dapat ditawarkan secara ekonomis, dan setiap lokasi dalam mengembangkan pasarnya harus sampai range atau ukuran maksimum atau jarak maksimum di mana konsumen mampu melakukan perjalanan untuk menjangkau suatu komoditi atau jasa. Selanjutnya adalah teori loss. Teori ini adalah penyempurnaan dari teori yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Christaller dengan fokusan pada faktor ekonomi. Teori ini berdasarkan pada pemilihan lokasi optimal pada luas pasar yang dapat dikuasai dan kompetisi antar tempat. Sehingga sebuah perusahaan akan memilih suatu tempat sebagai lokasi yang optimal berdasarkan kekuatan persaingan antar tempat dan luas pasar yang dapat dikuasainya. Next. Kemudian kita juga menggunakan teori lokasi optimum layanan fasilitas. Dalam pemilihan lokasi yang optimal bagi layanan fasilitas, perlu memperhatikan prinsip pemanfaatan sumber daya yang paling minimum seperti waktu, biaya, jangkauan layanan, dan lain-lain. Untuk metode perhitungannya adalah sebagai berikut. Bisa di next. Kemudian ini adalah faktor penentu rumah sakit menurut Cheng Rubu, Shin Sailin, Huang Chuchen tahun 2005. Pada jurnal penelitian yang dilakukan ini, pemilihan lokasi rumah sakit seringkali hanya berorientasi pada fasilitas perawatan medis dan harus mematuhi peraturan. Sehingga pengambil keputusan ini sering mengabaikan pentingnya dalam mematuhi peraturan, memilih suatu lokasi rumah sakit yang optimal. Adapun kriteria penentu lokasi rumah sakit yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor kondisi yang meliputi kebutuhan akan penyediaan rumah sakit di suatu wilayah dan tenaga kerja. Ini termasuk dengan kualitas dan kuantitas tenaga kerjaannya dan penyediaan lahan. Kemudian yang kedua adalah faktor permintaan, yaitu yang meliputi jumlah populasi penduduk atau kepadatan penduduk. Jenis penyakit yang juga bisa dilihat dari umur penduduk tersebut. Yang ketiga adalah strategi, yaitu struktur dan persaingan. Yang keempat adalah fasilitas pendukung yang berhubungan, meliputi sektor administrasi rumah sakit, sekolah, pendidikan, kesehatan, apotik.
Kemudian ada peraturan pemerintah, dan yang terakhir adalah kesempatan, yaitu keadaan keuangan atau kemampuan dari investor atau pemerintah daerah dalam membangun sebuah rumah sakit. Selain itu juga menjadi pertimbangan dalam penentuan tipe atau kelas rumah sakit tersebut. Selanjutnya di bab 3 yaitu ada metodologi penelitian. Next. Nah, yang pertama yaitu variabel penelitian. Nah, jadi penentuan variabelnya ini berasal dari teori-teori para ahli dan juga kebijakan. Nah, teori yang pertama itu ada teori Kristallel, kemudian faktornya itu ada 2, jarak dan jumlah penduduk. Lalu teori Close ada 3 faktor, yaitu jangkauan pelayanan, jarak, dan juga hierarki. Kemudian teori lokasi optimum, ini ada 2 faktor, yaitu jangkauan pelayanan dan juga lokasi pusat pelayanan. Lalu kemudian teori Cheng Ruwu, Chin Sailin, Huang Chu Chen tahun 2005 ini terdapat 4 faktor, yaitu strategi, struktur, dan persaingan, kemudian fasilitas pendukung, peraturan pemerintahan, dan juga kesempatan. Untuk teori buku panduan pengembangan rumah sakit ini terdapat 7 faktor, yaitu kebijakan, kedekatan sarana prasarana, demografi, sosial ekonomi dan budaya, sumber daya manusia atau tenaga kesehatan, sumber daya alat atau peralatan kesehatan, dan juga kinerja keuangan. Next. Nah, berdasarkan pendapat para ahli tersebut dan juga peraturan yang berlaku mengenai faktor penentu lokasi rumah sakit, maka berikut ini merupakan sintesis faktor penentu dari lokasi rumah sakit. Nah, berdasarkan tabel sintesis teori ini, maka faktor atau kriterianya ditemukan ada 11, yaitu jarak dengan jalan raya, kemudian jumlah penduduk yang dilayani, lalu jangkauan pelayanan, yang keempat ada hierarki, yang kelima lokasi pusat pelayanan, kemudian yang keenam ada strategi, struktur, dan persaingan, lalu yang ketujuh ada fasilitas penunjang, fasilitas pendukung atau penunjang, kemudian yang kedelapan ada peraturan pemerintahan, lalu yang kesembilan ada sosial ekonomi dan budaya, yang kesepuluh ada sumber daya manusia atau tenaga kesehatan, dan faktor yang ke-11 yaitu kinerja keuangan. Kemudian untuk metode pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu survei primer dan juga survei sekunder. Nah, yang primer ini didapatkan dari kuesioner oleh stakeholder-nya. Kemudian stakeholder-nya ini ada dua, yaitu pemerintah dan juga akademisi. Untuk pemerintah sendiri berasal dari staf Dinas Kesehatan Kota Surabaya, lalu untuk akademisi yaitu dosen PWK ITS. Kemudian untuk survei sekundernya ini melalui data-data di BPS Kota Surabaya. Next. Selanjutnya untuk metode analisis, penelitian ini itu menggunakan metode analisis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya yaitu adalah untuk mengetahui variabel penentu pemilihan lokasi optimal RSUD Dr. M. Suwandi dan RSUD Bakti Dharma Husada Surabaya. Nah, dari hasil sintetis variabel-variabel penentu lokasi rumah sakit tersebut, untuk dapat mengetahui faktor penentu pemilihan lokasi, ini menggunakan metode analisis, yaitu metode AHP. Kemudian, untuk menentukan lokasi optimalnya digunakan metode analisis skalogram dan juga penentuan lokasi optimum. Selanjutnya yaitu mengenai gambaran umum wilayah. Next. Jadi wilayah penelitian kami ini terletak di Kota Surabaya. Nah, Kota Surabaya sendiri secara geografis terletak pada 7 derajat 21 lintang selatan dan 112 derajat 36 sampai dengan 112 derajat 54 bujur timur. Nah, berdasarkan peraturan daerah Kota Surabaya nomor 12 tahun 2014 tentang RT RW Kota Surabaya tahun 2014 sampai dengan 2034, luas wilayah Surabaya ini meliputi daratan seluas kurang lebih 33.000 hektar dengan wilayah laut sejauh sepertiga dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur. Nah, Kota Surabaya ini terbagi menjadi 31 kecamatan dan 154 kelurahan. Dengan batas wilayahnya, sebelah utara itu ada Laut Jawa dan Selat Madura, kemudian sebelah selatan ada Kabupaten Sidoarjo, sebelah timur ada Selat Madura, dan batas sebelah barat yaitu Kabupaten Gresik. Next.
Kemudian untuk lokasi rumah sakit sendiri, ada 2 rumah sakit. Yang pertama yaitu RSUD Bakti Dharma Husada ini terletak di Jalan Tambak Rejo Jalan Kedung nomor 115 sampai dengan 117, Kecamatan Benowo. Nah, Rumah Sakit Bakti Dharma Husada ini terletak di Surabaya bagian barat. Sedangkan untuk rumah sakit yang di bagian timur ini ada Rumah Sakit RSUD Dr. M. Suwandi. Ini terletak di Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto. Nah, kedua rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe B di bawah kepemilikan Pemkot yang memiliki lingkup regional, artinya melayani seluruh kota Surabaya. Nah, selanjutnya adalah bab analisis dan pembahasan. Nah, analisis yang pertama adalah analisis faktor penentuan lokasi dengan menggunakan metode AHP. Tujuan digunakannya metode AHP ini adalah untuk mengetahui nilai bobot pada setiap faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi RSUD tipe B di Kota Surabaya. Nah, yang kedua itu setelah ditentukan tujuan penelitian, langkah yang kedua adalah meninjau teori-teori lokasi yang berkaitan dengan faktor penentuan lokasi rumah sakit. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi variabel-variabel terkait penentu lokasi rumah sakit. Nah, ini adalah tabel variabel-variabel yang mempengaruhi penentuan lokasi rumah sakit beserta penjelasannya. Jadi ada yang pertama ada jumlah penduduk, sosial ekonomi dan budaya, jarak dengan jalan raya, jarak dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan yang kelima ada jangkauan pelayanan. Kemudian variabel yang keenam ada hierarki, yang ketujuh fasilitas pendukung kesehatan, SDM atau tenaga kesehatan, kemudian yang ke-9 ada peraturan pemerintah, 10 strategis, waktu dan persaingan, dan variabel yang terakhir itu ada variabel kinerja keuangan. Nah, ini merupakan gambar skema hierarki faktor penentu lokasinya. Nah, kemudian setelah didapat 11 variabel penentu lokasi rumah sakit, tahap yang keempat adalah membuat kuesioner, dan selanjutnya dilakukan pengisian kuesioner oleh para stakeholder. Baru setelah itu, data-data hasil kuesioner dianalisis menggunakan interpretasi. Nah, ini stakeholder yang dipilih ditentukan berdasarkan pada kepentingan dan pengaruhnya dalam penentuan lokasi rumah sakit umum daerah. Stakeholder yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah dari pihak pemerintah dan akademisi. Kalau dari pihak pemerintah itu merupakan staf Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dan yang akademisi dari dosen perencanaan wilayah dan kota ITS. Nah, ini tabel pengaruh dan kepentingannya. Kalau pemerintah sendiri itu memiliki kepentingan, memiliki kekuatan dan legitimasi terhadap pembangunan RSUD. Sementara kalau pengaruhnya itu dia memiliki pengaruh dalam memberikan keputusan dan kebijakan berdasarkan peraturan yang ada. Sementara kalau akademisi tidak memiliki kekuatan dan legitimasi terhadap pembangunan RSUD. Dan walaupun tidak memiliki kepentingan, tapi akademisi ini memiliki pengaruh dalam memberikan pertimbangan berdasarkan bidang keilmuannya mereka, sehingga mampu menentukan faktor yang berpengaruh terhadap penentuan lokasi rumah sakit. Nah, kemudian dilakukan analisis di expert choice, maka didapat nilai inkonsistensinya itu kurang dari 0,1 atau ini bisa dilihat di gambarnya sebesar 0,03. Sehingga faktor-faktor variabel tersebut itu dapat digunakan. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data kombinasi dari kedua stakeholder, didapatkan bahwa faktor utama dengan nilai paling tinggi dalam penentuan lokasi RSUD itu adalah faktor jumlah penduduk yang dilayani atau dengan bobot 0,191. Selanjutnya disusul oleh faktor fasilitas pendukung kesehatan dengan bobot 0,182 dan selanjutnya ada jangkauan pelayanan 0,147 dan seterusnya, bisa dilihat di gambar ini. Baik, selanjutnya yaitu setelah tadi menganalisis faktor dalam proses AP, selanjutnya adalah penentuan lokasi optimum. Sebagai bahan evaluasi lokasi rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Suwandi dan RSUD Bakti Dharma Husada. Nah, untuk penentuan lokasi optimum ini akan dibagi menjadi dua alur kerangka analisis. Yang pertama yakni analisis skalogram, kemudian hasil analisis skalogram digunakan kembali dalam menentukan lokasi optimumnya sehingga outputnya merupakan kecamatan optimum untuk kedua rumah sakit ini.
Untuk analisis skalogram pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafli. Kemudian di sini ada analisis skalogram. Skalogram itu merupakan perhitungan penyusunan skala yang diperkenalkan oleh Louis Goodman pada tahun 1944 sampai 1950. Ini metodenya digunakan untuk mengetahui hierarki berdasarkan fasilitas umum yang ada di suatu kota. Jadi ini rumusnya ada COR sama dengan 1 min sigma E per N kali K. Di mana COR ini adalah coefficient of reproducibility. Nah, dalam hal ini coefficient itu dianggap layak apabila nilainya lebih dari 0,9. Next. Nah, untuk analisis kali ini itu dibutuhkan data berupa jumlah subjek, yaitu wilayah yang diteliti, dan juga jumlah objek, yaitu fasilitas umum dan fasilitas sosial. Nah, dalam penelitian ini terbagi menjadi 31 kecamatan di Surabaya itu merupakan subjek, dan 15 variabel fasilitas umum itu merupakan objek. Dengan outputnya nanti berupa hierarki kecamatan-kecamatan yang ada di Surabaya. Next. Lalu ini untuk tabel matriks skalogramnya, di sini terlihat di sebelah kiri ada kecamatan, dan yang di kanannya ada fasilitas-fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, dan peribadatan dengan total variabel sejumlah 15. Next. Ini lanjutan dari tabel tadi. Next. Yang ini juga sama. Next. Nah, jadi sebelum menentukan hierarki dari matriks skalogram sendiri, itu kita harus mengetahui apakah matriksnya sendiri itu layak atau tidak. Jadi kita bisa mengetahuinya dengan meningkatkan nilai coefficient of reproducibility. Nah, di sini alasan digunakan 15 variabel fasilitas umum itu untuk mereduksi error dan meningkatkan nilai coefficient of reproducibility. Meskipun fasilitas-fasilitas umum itu tadi tidak berhubungan langsung dengan fasilitas kesehatan, namun hal ini digunakan untuk mengurangi error. Jadi berdasarkan matriks tadi, dihasilkan koefisien reprodusibilitas besar 0,9 dan skalabilitasnya 0,6, kemudian koefisien alfa 0,8. Nah, di sini berarti data matriks ini layak digunakan karena data COR-nya lebih dari 0,9. Next. Nah, kemudian data matriks ini dilakukan pembuatan dengan persamaan C sama dengan T kecil per T besar, di mana C sama dengan bobot, T kecil sama dengan nilai indeks sentralitas, diasumsikan sama dengan 100, kemudian T besar adalah fasum setiap jenis. Jadi di bawah ini ada tabel hasil pembuatan di fasilitas umumnya. Next. Nah, kemudian bobot yang dihasilkan tadi itu digunakan untuk mengetahui indeks sentralitas dari setiap kecamatan dengan cara mengalihkan jumlah real dari fasilitas umum dikali dengan bobot yang dihasilkan dari perhitungan sebelumnya. Nah, jadinya seperti ini tabel indeks sentralitasnya. Next. Next. Nah, lalu untuk menentukan jumlah ordo dan interval tiap ordonya itu kita akan menggunakan nilai dari indeks sentralitas, di mana untuk mengetahui range itu kita harus mengurangi jumlah tertinggi dari nilai indeks sentralitas dikurangi jumlah terendah dan menghasilkan 80,78. Kemudian untuk mengetahui interval kelasnya itu kita akan membagi range dengan ordo. Nah, ordo di sini kita bagi menjadi 5 ordo sesuai kebutuhan kita atau sesuai keinginan. Kemudian ditemukan hasil bahwa ordo 1 itu memiliki interval 78,72 sampai 94,8, dan ordo yang terendah yaitu ordo 5 memiliki interval 14,10 sampai 30,2. Next. Nah, lalu didapatkan hierarki pusat pelayanan berdasarkan indeks sentralitasnya menurut ordo yang ditentukan. Di mana di sini itu untuk indeks paling tinggi itu berada di Kecamatan Sukolilo dan Gubeng, memiliki ordo 1. Next. Lalu ada kecamatan-kecamatan di bawahnya memiliki ordo 2, 3, dan 4. Next. Dan ordo terakhir merupakan ordo 5, itu berada di Kecamatan Pakal, Gunung Anyar, Jambangan, Benowo, dan juga Asemrowo. Next. Ya, selanjutnya setelah dilakukan analisis skalogram akan dilanjutkan dengan analisis teori lokasi optimum. Nah, teori lokasi optimum ini berlandaskan pada centralist teori, yaitu teori Loss dan Kristaller, di mana teori ini itu menjelaskan bahwa penentuan lokasi fasilitas harusnya pada sentral kota atau area yang dilayani sehingga lebih optimal gitu. Untuk rumus yang digunakan untuk penentuan lokasi optimumnya seperti pada tertulis, yakni LO sama dengan sigma D kali W sama dengan minimum. Dengan D adalah data jarak dan W adalah bobot lokasi yang dilayani. Yang dalam penelitian kali ini tuh kami menggunakan
jumlah penduduk gitu. Sementara minimum maksudnya adalah lokasi yang optimum diambil dari hasil perhitungan rumus ini yang nilainya paling minimum atau terkecil seperti itu. Next. Nah, berdasarkan pada konsep pemerataan layanan fasilitas, fokusan dalam penelitian penentuan lokasi rumah sakit ialah wilayah yang dilayaninya. Dalam penelitian ini kami tidak menggunakan seluruh kecamatan sebagai perhitungan, namun hanya menggunakan kecamatan perwakilan di bagian Surabaya saja. Jadi mungkin seperti Surabaya Barat nanti akan ada satu perwakilan, Surabaya Timur akan ada satu perwakilan, Surabaya Pusat akan ada satu perwakilan, sehingga didapati 5 kecamatan perwakilan. Nah, 5 kecamatan perwakilan inilah yang disebut sebagai kecamatan sampel yang akan kami gunakan dalam penentuan teori lokasi optimum. Nah, penentuannya sendiri ada dasarnya. Jadi untuk menentukan kecamatan sampel ini kami menggunakan 2 dasar perhitungan. Yang pertama yakni tingkat urdo terendah. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Rafli mengenai hasil dari analisis skalogram di mana diperoleh urdo tertentu untuk setiap kecamatan di Surabaya. Jadi nantinya kami akan mensortir urdo mana yang terendah. Kemudian yang kedua yakni jumlah penduduk terbanyak. Karena pada dasarnya suatu kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak ialah kecamatan yang paling membutuhkan fasilitas kesehatan. Kelengkapan fasilitasnya harus sangat-sangat terjamin untuk wilayah yang penduduknya paling banyak, seperti itu. Didasarkan dari 2 asumsi ini, next. Nah, kami mensortir untuk setiap bagian di wilayah Surabaya. Ini ada contoh tabel di Surabaya Barat. Di sini kan diperoleh bahwasannya dari segi urdo yang paling terendah adalah Benowo, Pakal, dan Asam Rawo karena tiga-tiganya memiliki urdo 5. Namun di sini kami karena membutuhkan satu saja, jadi kami mensortir lagi selain dari urdo adalah jumlah penduduk. Nah, dapat dilihat bahwasannya dari ketiga kecamatan yang urdonya 5 ini, kecamatan Benowo lah yang jumlah penduduknya paling tinggi. Artinya kecamatan ini paling krusial untuk dilakukan pemerataan layanan, khususnya dalam kasus ini adalah kesehatan. Next. Nah, ini ada perhitungan yang sama juga untuk wilayah Surabaya bagian utara dan Surabaya bagian timur. Next. Juga ada Surabaya bagian selatan dan Surabaya bagian pusat. Next. Nah, dari hasil seleksi kecamatan sampel tadi dapati 5 kecamatan. Yang pertama yakni Kecamatan Kenjeran sebagai perwakilan Surabaya Utara, Kecamatan Gunung Anyar sebagai perwakilan Surabaya Timur, Kecamatan Jambangan sebagai perwakilan Surabaya Selatan, Kecamatan Bubutan sebagai perwakilan Surabaya Pusat, dan Kecamatan Benowo sebagai perwakilan Surabaya Barat. Next. Berikut kami mencoba memvisualisasikan bagaimana percepatan 5 kecamatan ini di wilayah Surabaya. Next. Nah, selanjutnya RSUD Dr. Muhammad Suwandi dan RSUD Bakti Dharma Husada ini merupakan rumah sakit tipe B di bawah pemilikan pemerintah Kota Surabaya yang memiliki lingkup regional. Artinya kedua rumah sakit ini harus mampu melayani satu wilayah Kota Surabaya. Next. Dengan dasar itu kami mengasumsikan bahwasannya untuk RSUD Bakti Dharma Husada ini itu dianggap sebagai pusat pelayanan Surabaya bagian barat dengan cakupan yakni Surabaya bagian barat, Surabaya Utara, Surabaya Pusat, dan Surabaya Selatan. Sementara RSUD Dr. Muhammad Suwandi kami anggap sebagai pusat pelayanan Surabaya bagian timur. Maaf ini ada tipe sedikit, jadi sebenarnya ini Surabaya Timur dengan cakupan Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Pusat, dan Surabaya Selatan. Jadi bagaimana caranya kedua rumah sakit ini harus mampu bekerja sama dalam memenuhi pelayanan kesehatan di Kota Surabaya. Seperti itu. Next. Kemudian kan tadi sudah dapat data tentang jumlah penduduk ya. Selanjutnya dilakukan perhitungan jarak nih. Nah, jarak ini dihitung berdasarkan jarak dari tiap kecamatan perwakilan yang dilayani. Masing-masing RSUD dihitung dari titik sentroidnya dan menggunakan bantuan ArcGIS. Next. Jadi ini berikut ada tampilan tentang peta skema penentuan jarak. Jadi jaraknya itu diukur antar kecamatan. Misalnya nih untuk kecamatan Jambangan. Jadi kecamatan Jambangan dikoneksikan dengan 3 kecamatan lainnya, kemudian diukur jaraknya. Begitu pula dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Di sini digunakan hanya 4 kecamatan saja karena ini untuk perhitungan jarak jangkauan layanan RSUD Bakti Dharma Husada. Next. Dari perhitungan itu didapat
dari skema tersebut didapat 6 perhitungan jarak yang mana tertera pada layar. Next. Nah, sama seperti yang dilakukan kepada RSUD Bakti Dharma Husada, untuk RSUD Dr. Muhammad Suwandi juga dilakukan skema perhitungan jarak sedemikian sehingga next diperoleh ini tabel jarak untuk antar kecamatan diukur dari titik setback-nya masing-masing. Next. Nah, setelah data jarak maupun data jumlah penduduk ini dilengkapi, selanjutnya masuk ke input rumus. Jadi input rumus ini digunakan bantuan Microsoft Office Excel. Next. Nah, ini ada hasil perhitungan lokasi optimum. Jadi ada 2 tabel di sini ya. Tabel yang di atas itu untuk penentuan RSUD Bakti Dharma Husada. Jadi dihitung nilai LO-nya nih, kan udah dapat tuh bahwasannya ada 2 lokasi yang memiliki nilai LO terendah, yakni Benowo dan Jambangan. Nah, di sini tuh dalam artian Benowo merupakan prioritas pertama yang kami rekomendasikan untuk lokasi RSUD. Jadi alangkah baiknya RSUD Bakti Dharma Husada ini secara hasil evaluasi yang kami lakukan itu harusnya berada pada Kecamatan Benowo sebagai prioritas 1 dan Kecamatan Jambangan pada prioritas kedua. Hal yang sama terjadi pada perhitungan RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Bahwasannya pada RSUD Dr. Suwandi harusnya kecamatan yang menjadi prioritas untuk dibangunnya RS ini adalah Kecamatan Gunung Anyar dengan Jambangan sebagai kecamatan alternatifnya. Next. Nah, dari situ kan kita sudah mengetahui nih bahwasannya RSUD Bakti Dharma Husada ini kan emang sudah berada di Benowo, maka secara evaluasi lokasinya kami nilai sudah cukup tepat. Sementara sebaliknya untuk RSUD Dr. Muhammad Suwandi, karena RS ini lokasinya itu di Kecamatan Simokerto, mungkin berdasarkan pilihan kami lokasi RSUD Dr. Muhammad Suwandi ini belum optimal gitu, karena optimalnya adalah diletakkan di Kecamatan Gunung Anyar seperti pada hasil analisis kami. Next, selanjutnya penutup akan dijelaskan oleh Devi. Nah, di penutup ini yang pertama ada next kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil sintetis teori didapatkan 11 variabel yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi rumah sakit dengan analisis AHP. Nah, untuk lokasi optimum penentuan RSUD untuk wilayah Surabaya Barat itu ada di Kecamatan Benowo sebagai prioritas 1. Sedangkan lokasi optimum penentuan RSUD untuk melayani wilayah Surabaya Timur itu ada di Kecamatan Gunung Anyar sebagai prioritas 1. Nah, kemudian untuk evaluasi lokasi RSUD menunjukkan bahwa pemilihan lokasi RSUD Bakti Dharma Husada di Surabaya Barat ini sudah tepat dan optimal sesuai dengan hasil prioritas 1, yakni pada Kecamatan Benowo. Sedangkan untuk pemilihan lokasi RSUD Dr. Muhammad Suwandi di Surabaya Timur ini kurang sesuai dan kurang optimal, karena seharusnya akan lebih optimal jika diletakkan di Kecamatan Gunung Anyar sebagai prioritas 1. Next. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan hasil analisis skalogram dan penentuan lokasi optimum, maka untuk menentukan titik lokasi RSUD pada kecamatan yang optimum itu sebaiknya harus mempertimbangkan faktor dengan bobot yang telah dianalisis menggunakan AHP. Nah, faktor yang berpengaruh itu yang paling signifikan terhadap penentuan lokasi RSUD adalah faktor jumlah penduduk yang dilayani dengan bobot 0,191. Nah, kemudian berdasarkan analisis AHP, faktor yang paling berpengaruh itu adalah jumlah penduduk yang dilayani. Maka rekomendasi lokasi rumah sakit di Surabaya Timur adalah di Kelurahan Gunung Anyar, sedangkan di Surabaya Barat yaitu di Kelurahan Semeni. Hal ini dikarenakan kedua kelurahan tersebut itu merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk yang paling banyak di masing-masing kecamatan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.